Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Wa qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah, yakni dia bermajelis ilmu, dia ingin belajar, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya, dengan perjalanan tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah jamaah sahabat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dalam sebagian nuskah disebutkan hasanun sahih, dari sahabat Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mereka meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Nah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan perintah Allah. Perintah Allah kepada seluruh umat manusia dahulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dan juga kepada kalian, ini orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Apa wasiatnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya lah nanti kalian semua akan dikumpulkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seseorang melihat apa yang dia persiapkan untuk hari besok, yakni hari akhirat. Nah, ini berlaku umum untuk kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda kepada hambanya jika umurnya sudah dekat kepada kematian. Di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah uban yang ada di kepalanya. Jadi kalau sudah ada ubannya, itu tanda dia sudah hampir apa? Hampir selesai riwayat hidupnya. Berarti dia harus siap-siap memperbanyak amal soleh. Nah, semakin berumur, semakin tua, maka semakin banyak amalan solehnya. Nah, bukan semakin tua, semakin berumur, maka semakin jauh dari Allah. Ya, tapi semakin banyak amal solehnya. Semakin dia tua, semakin dia berumur, ya semakin dekat dia dengan masjid. Selalu datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengabarkan semua apa yang kita kerjakan itu nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para ulama menyebutkan takwa itu an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu 'adzaballah. Takwa itu adalah engkau beramal, mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu, petunjuk dari Allah. Jadi mentaati Allah itu harus di atas ilmu. Nah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Enggak boleh kita bertakwa, beramal soleh, ya, tapi amalan soleh tersebut tidak ada dalilnya, itu enggak boleh. Harus ada dalilnya. Nah, enggak boleh semau-mau kita. Kalau semau-mau kita itu bukan takwa namanya. Kenapa kita amalkan amal soleh itu? Ya, tarju thawaballah, karena engkau
mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, juga di atas ilmu, cahaya, petunjuk dari Allah. Kenapa? Takhafu adzaballah, karena engkau takut azab Allah. Jadi meninggalkan larangan, menjauhi maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya di atas ilmu, petunjuk dari Allah. Sebagai Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu ibarat dia berjalan di satu padang rumput yang ada durinya. Ya. Sebagiannya ada, sebagian nggak ada durinya. Jadi dia cari mana bagian rumput yang tidak ada durinya. Jadi dia harus melangkah berhati-hati, ya, jangan sampai dia terinjak duri. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang bertakwa. Dia hidup di kehidupan dunia ini, dia berjalan di atas permukaan bumi ini, dia hidup dengan penuh kehati-hatian, ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Nah, sepanjang hidupnya sampai ajal datang menjemputnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi. Ada jalan keluarnya, dimudahkan oleh Allah. Nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ada saja rezekinya. Nah, makanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu enggak takut miskin dia. Ya. Siapa tokoh utamanya? Ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau adalah seorang nabi yang disebutkan oleh orang-orang waktu itu Nabiyyun la yakhshal faqr, seorang nabi yang tidak takut miskin. Bahkan beliau berdoa minta kepada Allah agar wafat dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Nah, dan begitulah kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya. Nah, rezekinya ada. Kalau sudah habis rezekinya, berarti sudah sampai waktu kematiannya. Nah, mereka tidak pernah takut. Orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang disiapkan surga untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju surga. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu hanya untuk orang bertakwa saja. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menjalankan syariatnya. Ya. Dia menjalankan rukun-rukun Islam. Dia menjalankan rukun-rukun iman. Nah, tanpa membeda-bedakan. Dia amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang bertakwa.
Nah, dia mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan, di transportasi umum, nah, di tempat-tempat keramaian atau sedang sendiri. Nah, bersama keluarga, bersama teman, atau bersama dengan orang-orang yang kita kenal mungkin. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaknya engkau susuli perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, dosa dan maksiat itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Nah, artinya apa? Kalau kita terjatuh dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Nah, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki amalan. Makanya dalam Islam orang yang sudah berbuat dosa, ya, diperintahkan untuk bertaubat, setelah itu mengamalkan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang bertaubat dalam surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan maksiat karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak terus-menerus di atas dosa itu. Begitu jatuh dalam perbuatan maksiat, dia istighfar, kemudian minta ampun kepada Allah, fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Mereka-mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka ketika mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, dia meninggalkan dosa atau maksiat tersebut karena Allah. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Nah, menyesali perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita terjadi dalam perbuatan maksiat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diperintahkan untuk segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita susuli dengan amalan-amalan saleh. Kalau dulu kita jahat, dulu kita buruk, kita punya banyak catatan dosa. Mungkin kita dulu enggak sholat, mungkin kita dulu meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita sudah taubat, kita perbaiki. Perbanyak amalan-amalan saleh, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak puasa-puasa sunnah, perbanyak sedekah dan seterusnya. Kenapa? Kita susuli perbuatan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ya, semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingatkan, wa'fi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti, susuli perbuatan buruk, perbuatan jelek atau perbuatan dosa itu, ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan mengamalkan amalan saleh, tamhuha. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, jadi jangan bilang udah terlanjur basah, ya, basah sekalian, jangan. Ya. Dalam agama kita nggak ada istilah seperti itu. Kalau kita terlanjur berbuat dosa, segera taubat. Taubat,
tinggalkan perbuatan tersebut, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus, jangan dikatakan sekalian basah. Dulu saya enggak sholat, sudah berapa tahun? 30 40 tahun. Sudah sekalian enggak usah sholat. Jangan. Kalau dulu 40 50 tahun, sekarang kita sudah umur 60 tahun. Segera bertobat kepada Allah, perbaiki, konsisten, jaga. Mulai detik ini saya tidak lagi akan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan, ya, dengan sholat yang tersisa dari umur kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaknya engkau bergaul, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, muamalah yang baik. Nah, ini dari awal disebutkan dulu ketakwaan. Kalau dia sudah bertakwa, baik amal solehnya, baru setelah itu bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada sesama manusia. Ya, hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang pertama disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun kau berada, yakni hablum minallah, memperbaiki, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah baik, diperintahkan oleh Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Nah, ini hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan agama Allah, dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar keyakinannya, akidahnya. Nah, karena akidahnya dia ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, turun temurun dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Dia amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia tegakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya, untuk dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, di rumahnya. Maka orang yang seperti ini harusnya dia adalah orang yang baik akhlaknya, baik muamalahnya. Nah, ya, orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Karena kita sebagai hamba hidup di dunia ini, kita tidak lihat Allah, tapi kita meyakini, mengimani Allah itu ada. Nah, kita jaga batasannya. Kalau itu kita bisa lakukan dan lolos di situ, insya Allah terhadap manusia yang terlihat depan mata kita akan lebih mudah lagi, insya Allah. Kalau ada orang yang buruk atau jelek muamalahnya, itu bisa disebutkan atau terindikasi ada yang rusak atau ada yang kurang benar dalam akidahnya atau keyakinannya. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita adalah orang yang berakhlak mulia, berakhlak dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini contohnya sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min ma'rufin syai'a wa in talqa akhaka bi wajhin talqin. Jangan kau meremehkan perbuatan atau amalan baik itu walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, wajah yang ceria, wajah yang bahagia. Nah,
Ketika bertemu dengan sesama muslim, sebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukan hal tersebut maka kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Nah, para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jangan sebarkan salam kepada orang-orang yang kaya saja, orang yang punya kedudukan atau orang yang punya pangkat dan jabatan. Ya, tapi kita sebarkan salam kepada semua orang. Ya, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita tahu dia orang yang tidak beriman alias orang kafir, maka tidak boleh kita berikan salam kepadanya. Nah, tapi kalau kita lihat ada ciri-ciri keimanan, ya mungkin dia pakai peci, atau mungkin dia pakai baju atau busana muslim, ya, atau mungkin dia berjilbab, ya, sama wanita, ibu-ibu, sampaikan, ucapkan salam. Nah, ada indikasi keimanan pada dirinya. Nah, adapun orang yang tidak kita kenal, pokoknya terus kita lihat ada tanda-tanda ini orang kafir, bukan orang muslim, ya, maka tidak boleh kita sebarkan salam untuk dia. Nah, karena salam itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Ucapan assalamualaikum itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, tidak boleh kita berikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang di zaman kita sekarang, orang-orang kafir pun sudah pandai, ya, sudah pintar mereka mengucapkan salam. Kalau dia lihat kita, dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak kita balas? Hah? Boleh, kita jawab waalaikum. Enggak boleh dijawab waalaikumsalam. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Nah, kecuali kalau kita enggak tahu. Ya. Jadi di sini Nabi perintahkan kita untuk berakhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Nah, bukan dengan akhlak yang buruk. Ya. Iri, dengki, memusuhi, ya, gibah, namimah. Nah, masuk di antara bentuk akhlak yang buruk, ya, ketika dia pinjam uang saudaranya, ya, dia tidak pulangkan. Nah, itu akhlak yang buruk. Ya. Juga termasuk akhlak yang buruk ketika dia pinjam barang saudaranya rusak, dia nggak ganti. Ya. Hanya bilang afwan. Ya, afwan itu sudah cukup. Antum pinjam motor saudaranya antum ketika antum butuh, pas antum pakai rusak, antum harus tanggung jawab. Tapi kan nggak sengaja, Ustaz. Iya, memang nggak sengaja. Antum nggak sengaja, nggak dosa, tapi tetap harus ganti rugi. Umpamanya kita pinjam mobil tetangga, umpamanya, ya, kita pakai karena ada keperluan, umpamanya. Pas di jalan kesenggol baret mobilnya, rusak, ya, maka kita ganti. Ya, jangan kita katakan afwan ya Pak, nah, tadi kesenggol nggak sengaja. Nah, terus sampai di situ saja. Tetangga kita nggak enak, ya. Bapak harus ganti, nggak enak dia ngomong gitu. Maka kita harus inisiatif, sadar diri, ya. Harus mengganti. Kalau nggak sengaja ya nggak dosa, tapi tetap harus ganti. Dibikin pula hutang. Kalau kita berhutang, ya harus ganti. Ya, jangan pas kita berhutang, masya Allah, luar biasa akhlaknya. 1 kilometer mungkin sebelum ketemu dia sudah ucapkan salam, pakai HP mungkin. Assalamualaikum Pak, di mana? Masya Allah. Pak, boleh nggak saya minta tolong begini begitu. Ketemu masya Allah senyum dia. Ya. Kasih pinjam uang, dia gunakan untuk kebutuhan dia, keperluan. Pas giliran bayar, pura-pura lupa dia. Dia ketemu orangnya, cari jalan yang lain. Takut ditagih. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, ditagih hutangnya, malah dia marah. Harusnya jamaah yang semoga dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pinjam uang ke orang,
orang itu tagih kita, harusnya kita terima kasih ke dia. Ya, bisa jadi kita lupa mungkin. Ya. Kita berterima kasih, kenapa? Karena kalau kita nggak bayar hutang itu di dunia, nanti di akhirat ditagih. Ya, di akhirat itu bukan bayarnya nggak pakai rupiah lagi, tapi bayarnya dengan apa? Dengan pahala amalan soleh yang pernah kita kerjakan. Kayak disebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang muflis itu, kata Nabi SAW. Para sahabat jawab dengan jawaban ya, sesuai dengan kehidupan konteks kita hidup di dunia ini. Orang yang berdagang habis modalnya dan segala macam. Kata Nabi SAW bukan itu. Orang muflis itu orang yang datang di akhirat nanti dengan membawa banyak kebaikan, banyak amalan soleh, banyak pahala. Tapi ternyata dia zalimi fulan, dia ambil haknya fulan, dia pukul fulan, dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Dan itu belum beres di kehidupan dunia. Apa yang terjadi jemaah? Ya. Maka kebaikan-kebaikannya dipindahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sampai ketika sudah semua habis pahalanya, masih ada orang dia zalimi. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi itu dialihkan ke dia. Na'udzubillah. Muflis itu bangkrut dia. Nah, tadi dia bawa banyak pahala, banyak kebaikan, tapi karena banyak zalimi orang akhirnya kayak gitu. Nah, ya, apalagi hutang. Ada orang kalau berhutang, subhanallah, ya, baiknya luar biasa. Giliran ditagih, lebih galak dia daripada kita. Ya, ada nggak orang kayak gitu? Hah? Banyak. Tapi nggak di sini banyak. Sama jauh. Di sini nggak ada ya. Tapi kalau ada di sini, ini Ustaz singgung saya, bukan menyinggung, tapi berlaku untuk kita semua. Ya, akhlak yang terpuji. Orang yang berhutang dengan niat dia akan kembalikan itu, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tapi memang ada orang memang sengaja berhutang, ya berhutang setelah itu kabur dari hutangnya, enggak mau bayar. WA diblokir. Ya. Ke rumahnya, tutup terus rumahnya, enggak ada orang. Nah, menghindar. Ini akhlak yang tidak baik. Ya. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, ya. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang kita senang kalau dia bermuamalah dengan kita dengan muamalah tersebut. Nah, artinya kita memperlakukan orang sesuai dengan perlakuan yang kita senang kalau orang itu berbuat seperti itu kepada kita. Nah, kalau kita nggak suka, ya, orang lain urusi urusan kita, ya, seperti hal-hal pribadi sifatnya privasi, ya, maka kita jangan urusi urusannya orang. Nah, ada orang suka urusi urusan orang. Nah, semua aib orang dihafalnya, tapi aibnya sendiri dia nggak hafal. Ya. Jangan suka urusin urusannya orang, apalagi itu maksiat atau aib. Nah, urusi diri kita masing-masing. Bukan berarti kita nggak boleh ta'awun, tolong menolong, boleh kita tolong menolong di atas ya kebaikan dan ketakwaan. Yang kita maksud di sini adalah jangan urusi urusan orang yang tidak penting untuk kita. Ya. Sibuk urusi diri sendiri, perbanyak amal soleh, jangan urusin orang. Nah, kalau mau urusin orang ya sekalian urusin itu listriknya, air pumpnya sekalian. Ya. Jangan cuma aibnya saja diurusi. Ya, sebagai seorang muslim, ya kita dilarang untuk mengganggu saudara kita. Kalau kita tidak suka diganggu, maka kita jangan ganggu orang. Ya. Akhlak yang mulia ini, jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah." Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling dicintai Allah dan paling dekat posisinya denganku nanti pada hari kiamat? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, orang yang baik akhlaknya itu nanti dekat dengan Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Abu Dawud dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu dengan akhlak terpujinya, dengan akhlak mulianya, dia akan meraih derajat pahala orang yang berpuasa dan sholat di malam hari. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Amalan atau perkara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, ya. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini diantara sebab dari banyak sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Bertutur kata dengan sopan santun, ya. Berbicara dengan penuh akhlak, ya. Menyapa saudara kita dengan sapaan penuh dengan kasih sayang, ya. Menyampaikan nasihat secara sembunyi, tidak di khalayak umum. Nah, itu di antara akhlak yang terpuji, dan ini di antara sebab, ya, seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-famu wal farj. Dan perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam neraka adalah disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Nah, mulutnya suka adu domba, suka gibah, atau mulutnya suka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, umpamanya. Ini juga dosa besar. Ya. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu, dosa besar, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gibah, namimah, ya. Masuk dalam kategori mulut di zaman kita sekarang ya, adalah menulis. Tulis status di Facebook, tulis status di WhatsApp, itu bagian dari bentuk mengucapkan. Karena kan kita nggak berbicara di situ, tapi ya kita tulis. Nah, ya, maka tulislah sesuatu yang bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Ya. Kalau enggak bermanfaat, apalagi dosa, apalagi maksiat, apalagi ada adu domba di dalamnya, maka hendaknya apa? Ditinggalkan. Wal farj, dibikin pula kemaluan. Nah, ini juga banyak. Ya. Sebab terbesar, di antara sebab terbesar yang memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Dia tidak bisa jaga kemaluannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan dalam riwayat Abu Dawud,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di surga. Ya, sebuah rumah di surga yang paling tinggi, a'la jannah, surga yang paling tinggi. Nah, karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana neraka darokat, bertingkat-tingkat tapi ke bawah, darokat namanya. Nah, tingkat yang paling bawah itu orang-orang munafik. Paling keraknya, paling di bawah yang neraka, orang-orang munafik semua isinya. Ya. Orang-orang yang menampakkan kecintaan terhadap Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya benci terhadap Islam. Nah, untuk siapa rumah di surga itu? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Nah, ya, baik akhlaknya terhadap orang lain, apalagi kalau itu keluarganya, kerabatnya, nah, atau tetangganya, ya, atau lingkungannya, atau orang-orang yang sering dia ketemu di masjid umpamanya. Ya, dan ini berlaku umum. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Maka dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang masuk Islam karena mereka melihat akhlak Nabi dan para sahabatnya. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, apalagi ketika mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tertarik, terpikat dengan akhlaknya Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Islam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai seorang pemuda yang amin, ya, seorang pemuda yang amanah, yang menjaga amanahnya. Ya. Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mencontoh, ya, mencontoh beliau. Mencontoh beliau memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, sopan santun. Nah, beradab, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik terhadap sesama manusia. Kalau kita nggak suka, ya, orang berbuat ini dan itu, maka kita juga jangan berbuat ini dan itu kepada orang lain. Ya. Kalau kita senang orang itu berbuat kepada kita ini dan itu, umpamanya kita senang kalau orang ini ketemu dengan kita beri salam, ya, bersalaman, ya, pasang wajah yang bahagia. Nah, kita pun harusnya begitu. Nah, jadi ada timbal baliknya. Kita senang orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun harusnya berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak senang, tidak suka orang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun jangan berbuat buruk kepada orang lain. Maka hadis ini mencakup hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, jangan cuma hablum minallahnya saja, tapi harus juga hablum minan nas. Dan sebaliknya, jangan cuma hablum minan nasnya saja, tapi juga harus ada hablum minallah. Hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas ini dua-duanya harus tercapai, harus kita kerjakan, tidak boleh tinggalkan salah satunya. Dan perkara ini di antara sebab yang insyaallah taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Waktu yang tersisa kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan. Falyatafadhal. Barakallahu. Dalam uraian tadi disebutkan
iman. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana hubungan hidayah jika kita masih mampu diberikan petunjuk di dalam hal mereka yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan hidayah dengan apa? Hubungan hidayah dengan upaya kita untuk menegakkan kebenaran, ketaatan kepada Allah. Karena begini ya Pak Ustaz, seandainya kita, saya merasa gitu, tidak ada petunjuk di dalam diri kita, tidak mungkin kita bisa berbuat kebaikan itu. Nah, sehingga menurut saya hidayah ini itu memang kita perlukan, bahkan kita berdoa selalu agar kita dapat hidayah. Jadi yang ingin saya lebih dalam mengetahuinya itu bagaimana kita bisa memupuk agar Allah itu memberikan hidayah pada kita ketika kita dalam kesulitan, dalam kesulitan memilih yang mana yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik wal ilham. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah taufik wal ilham, ada hidayatul irsyad wal bayan. Tapi yang Bapak tadi tanyakan adalah hidayah yang pertama. Hidayah taufik wal ilham. Ini hidayah petunjuk dari Allah, ini murni milik Allah. Nah, maka ya, cara satu-satunya untuk mendapatkan hidayah itu adalah minta kepada Allah. Harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi SAW mengajarkan kita, ya, sehari semalam kita dalam sholat selalu kita minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya. Ini bentuk-bentuk kita minta hidayah kepada Allah. Nah, ada yang kedua namanya hidayah itu irsyad wal bayan. Ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang lain. Artinya kita mengajak mereka kepada kebaikan dan seterusnya. Ini dimiliki juga oleh selain Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menuju ke jalan yang lurus. Memberikan hidayah, ini memberikan petunjuk, mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap ya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan hidayah ini? Kita minta, banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah. Ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terus menerus kita kerjakan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena enggak ada jaminan. Nah, ya, enggak ada jaminan bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Makanya kita harus terus berdoa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, diberikan taufik menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, dia bergaul, ya, berteman dengan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Orang yang mendapat hidayah itu kan kelihatan, ya, datang ke masjid, rajin ke masjid. Nah, sering kelihatan di masjid, baik akhlaknya, sering dan rajin ikut majelis ilmu. Itu ciri-ciri orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bergaul, berteman dengan mereka. Nah, ya, supaya kita pun kecipratan juga kebaikannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, orang-orang yang jahat, nanti kecipratan jahatnya juga, buruknya juga. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentang perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. Teman yang baik itu diperumpamakan seperti penjual minyak wangi. Kalau kita nggak beli minyak wanginya, ya, atau dikasih minyak wangi, ya, paling minimal kita cium bau wangi dari orang tersebut. Perumpamaan orang yang buruk, orang yang jelek seperti tukang besi, pandai besi. Ya, kalau dia nggak bakar baju kita karena dia berinteraksi sehari-harinya dengan api, bakar besi,
Ya, kalau kita tidak, kalau enggak baju kita yang terbakar, atau paling minimal kita mencium bau yang tidak sedap dari orang tersebut. Karena orang yang berinteraksi dengan api dia pasti apa? Berkeringat. Ya. Orang yang berkeringat pasti apa? Hah? Pasti bau. Ada nggak orang keringatnya harum? Ada nanti di surga, dari sini. Nah, kalau di dunia ini bau, mau pakai parfum bagaimanapun kalau sudah keringat pasti bau. Nah, karena itu adalah cairan yang keluar dari tubuh kita. Nah, ya. Maka bergaul dengan orang-orang yang dapatkan hidayah. Supaya kita juga, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah tersebut. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang taat ya kepada Allah, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Nah, barakallahu. Nah, sila yang lain. Apa? Tahun politik. Politik. Kenapa politik? Dengan pilihannya seseorang, sementara menguji buktinya, kemudian menjelekkan yang bukan di rumah masyarakat. Nah, ini terkait dengan politik praktis. Dalam Islam itu diajarkan politik juga. Nah, ya. Namanya siasah syar'iyah. Tapi bukan seperti politik praktis yang kita lihat sekarang. Ya, dia nggak peduli lagi itu saudaranya mau muslim mau kafir, pokoknya kalau satu ya atap sama dia itu temannya. Kalau nggak satu atap, itu bukan temannya. Walaupun itu muslim umpamanya, ini nggak boleh. Nah, kita dipersaudarakan oleh Allah, bersaudara di atas kalimat la ilaha illallah. Semua orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia adalah saudara kita. Kata Nabi SAW, la yadlimuhu, tidak boleh dia zalimi, wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia hina, dia rendahkan, dia remehkan. Nah, tidak boleh dia caci maki, nggak boleh. Ya. Saya pernah lewat di Jakarta Timur, di salah satu jalan di sana, itu 2 jalur. Nah, dulu waktu beberapa tahun yang lalu, yang sebelah 01, yang arah ke sana 02. Begitu mereka berpapasan itu saling maki, pakai speaker, dan sama-sama di situ pakai peci semuanya, pakai peci putih asli, subhanallah. Ya, orang-orang yang diperbudak dengan politik. Kita sesama muslim itu tidak boleh saling menghina, jemaah. Tidak boleh saling ya menzalimi. Dilarang, Nabi larang itu. Nah. Inna dima'akum wa a'radakum ya, haramun ka hurmati yaumikum hadza, waktu haji wada. Nabi SAW ingatkan, sungguhnya darah kalian, kehormatan kalian itu suci, haram untuk ditumpahkan, dilanggar. Sebagaimana sucinya hari kalian ini, hari haji waktu itu. Nah, di hari Arafah, nggak boleh. Ya, umpamanya saya pilih presiden, calon presiden A, ya, maka cukup dengan pilihan saya. Saya nggak perlu caci maki atau jelek-jelekkan orang-orang yang memilih calon presiden B. Ya. Ambillah pelajaran dari ya, kisah-kisah atau pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Sudah dia mati-matian dia pilih capres A, dia serahkan al-wala wal baroknya ke capres A, benci dan setengah matinya dia membenci dan memusuhi capres B, ya.
Ternyata yang naik capres B, capres A malah berteman berkawan baik dengan capres B. Calon presiden yang A justru ya berkawan dan berteman baik dengan cawapres B, capres B. Nah, cawapres. Nah ini para pendukungnya apa? Kecewa. Kita sudah mati-matian dukung dia, ternyata dia ikut juga ke sana. Ya. Nah, yang tersinggung mohon maaf, tapi itu fakta. Kita gadaikan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita di atas keimanan. Kita sudah musuhi tetangga kita, kenapa? Karena dia nggak sesuai dengan cawapres yang kita dukung. Ya. Kita musuhi dia, ini nggak boleh. Al-wala wal-bara, al-wala itu loyalitas, kecintaan. Al-bara, ya, berlepas diri, permusuhan. Itu nggak boleh kita serahkan kepada capres-cawapres. Ya. Nggak boleh. Al-wala wal-bara itu kita serahkan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita serahkan kepada agama Islam, ya. Bukan kepada capres. Ya. Makanya ini orang-orang yang salah menaruh al-wala wal-bara'nya, ya. Akhirnya dia kecewa dia. Makanya saya ingatkan dan nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, ya, kalaupun memang harus memilih capres cawapres yang kita pilih, jangan menjelekkan, jangan menzolimi, jangan maki orang-orang yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Intinya siapapun yang jadi presiden, kita doakan dia. Mudah-mudahan dia diberi taufik oleh Allah, ya, memimpin negeri kita ini ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, ya, kepada ketaatan kepada Allah, ya. Kita berdoa semoga presiden yang naik nanti adalah presiden yang pro terhadap Islam dan kaum muslimin. Doa jangan berdoa, ya, sering berdoa, jangan putus asa. Apalagi kalau capres cawapres ini sama-sama muslim, ya. Jadi jangan mau diperbudak dengan najis politik praktis yang kita lihat sekarang ini. Jangan mau diperbudak, yang merusak ukhuwah Islamiyah kita. Jangan. Jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Tidak boleh kita maki-maki dia, kita zolimi dia, tidak boleh. Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kita ingatkan, ya, jangan ada permusuhan di antara kita sesama muslim hanya karena berbeda calon presiden atau calon wakil presiden yang kita pilih. Ya, kita harus berbaik sangka. Ya, kita harus bermuamalah dan muamalah yang baik. Kita harus menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah kita. Ya, karena orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran adalah ikhwah, adalah bersaudara. Tidak boleh kita saling menzalimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini. Dan kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.